Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karwian. Saya dari Universitas Buana Perjuangan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek saya di PT Santos Jaya Abadi Karawang dengan judul Pengelolaan Limbah B3. Perusahaan industri seperti PT Santos Jaya Abadi Karawang merupakan salah satu contoh perusahaan yang memproduksi minuman dengan kualitas terbaik. Industri atau perusahaan tidak lepas dari limbah sehingga setiap perusahaan memiliki peraturan dalam melakukan pengelolaan limbah. PT Santos Jaya Abadi yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 dalam peraturan perusahaan, maka limbah-limbah tersebut akan diolah kembali dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti limbah non-B3 yang dijual kembali kepada pihak vendor, sehingga dapat diolah kembali dengan kualitas terbaik. Beda dengan limbah B3 yang berasal dari limbah medis sehingga tidak dapat diolah kembali melainkan dimusnahkan sehingga tidak ada pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. PT Santos Jaya Abadi yang mewarisi tradisi sekental kopinya sebagai usaha keluarga memiliki merek kopi terbesar di Indonesia. Akar perusahaan ini mulai tumbuh dari sebuah industri rumah tangga sederhana di Surabaya, di mana lebih dari 79 tahun silam pada tahun 1927, sang pelopor Gosolot memproduksi kopi terkenalnya. Dalam rentang waktu tak terlalu lama, perusahaan mulai memproduksi kopi dengan merek kopi kapal api, yang secara langsung mengabstraksikan simbol teknologi tertinggi dengan mewahkan pada zaman tersebut. Lebih dari itu, inspirasi untuk menantiasa mengacu pada kualitas menjadikan perusahaan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan berkelanjutan. Pada saat ini, PT Santos Jaya Abadi memiliki cabang yang ada di Karawang, di kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Madya, Kapling nomor 1, 18 BC, Kuta Mekar, Kuta Negara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan jumlah karyawan sebanyak 2.500. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Manajemen. Menurut Handoko 2012, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengandung arti yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personal, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi, yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dan material dan organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Nawawi 2011. Selanjutnya ada hukum lingkung hidup limbah B3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan dan ekosistem. Di sini ada tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi dan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja. Sebenarnya, sehingga kemampuan memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dapat tugas akhir. Dalam metode ini, penelitian melakukan kerja praktik yang menulis guna adalah metode Black's Race. Di sini ada pelaksanaan KP. Pelaksanaan KP yaitu
dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Uraian kegiatannya itu briefing pagi, ikut meeting koordinasi, terus penataan karung goni, penataan karung gula, serta merencanakan perencanaan hasil meeting. Selanjutnya ada pelaksanaan KP. Tugas utama selama melakukan kerja praktek, penulis melakukan tugas utama yaitu mensupport pekerjaan atasan, diantaranya memimpin briefing untuk membicarakan suatu hal yang penting dalam suatu pekerjaan, mengawasi pemuatan limbah B3 maupun non-B3, pendataan karung gula maupun karung goni yang akan dimuat oleh pihak vendor. Selalu meningkatkan tentang pentingnya K3 kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Merencanakan penerapan hasil meeting koordinasi hari sebelumnya guna untuk menentukan capaian target produk. Di sini ada pelaksanaan KP. Tugas pendukungnya itu tugas tambahan yang dilakukan selama kerja adalah melakukan pengecekan sanitizer dan disinfektan di area PT. Selanjutnya, sudah itu melakukan pengecekan CCTV screening, cek suhu tubuh karyawan PT Santos Jaya Abadi Karawang. Di sini juga ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya itu dalam melaksanakan kegiatan PKL, penulis menemukan kendala atau masalah di dalam suatu pekerjaan. Di antaranya, sering terjadinya miskomunikasi antara atasan dan pengawas gudang sehingga pemuatan agak terlambat. Kurangnya pemahaman karyawan gudang atau sering menyepelekan tentang pentingnya K3 dan 5R. Sedangkan di sini ada solusi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pengawas gudang dan atasan selalu koordinasi setiap saat atau membuat jadwal harian pemuatan sehingga tidak akan terjadinya miskomunikasi, leadership atau meningkatkan setiap saat kepada para anggota atau helper agar selalu menerapkan K3 dan 5R. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dalam melakukan kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian gudang GA. Prosedur kerjanya telah ditentukan oleh pihak atasan. Pelaksanaan kerja praktek dimulai pada tanggal 10 Februari 2021 dengan jadwal yaitu Senin sampai dengan Sabtu dimulai pada pukul 7 sampai pukul 15 sesuai dengan jam kerja karyawan. Selama melakukan kerja praktek, penulis koordinasi dengan pegawai dan bagian ceker gudang. Selama melakukan kerja praktek, penulis melakukan tugas utama yaitu seperti mata karung gula, menata karung goni, dan melakukan pengecekan sanitizer dan diinspektan di area PT. Beberapa pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan standar perusahaan agar tidak ada hal yang salah dalam melaksanakan kerja praktek. Penulis juga mampu menilai bagaimana kinerja dalam kemampuan pegawai dalam melaksanakan proses produksi. Kemampuan dan sumber daya manusia di PT Santos Jaya Abadi Karawang masih harus banyak diperhatikan oleh pihak pimpinan. Selain itu, ketidaksadaran oleh pegawai dalam melakukan 5R masih harus ditingkatkan. Dan di sini ada saran si penulis yaitu agar mampu lebih meningkatkan kesadaran kepada pegawainya dalam hal melakukan 5R. Memperbanyak atau membuka lapangan pekerja dan memperhatikan dalam kualitas produk. Saran untuk universitas agar mampu lebih mempersiapkan mahasiswa agar lebih baik kembali dalam melaksanakan kerja praktek di tahun yang akan datang. Membekali mahasiswa dengan ilmu yang lebih matang kembali, memberikan rekomendasi tempat untuk mahasiswa yang tidak bekerja. Di sini ada beberapa lampiran pekerjaan di PT Santos Jaya Abadi. Yang pertama di saat saya menyusun surat jalan, di sini ada penataan karung gula, di sini terus ada briefing pagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.